Oke, silakan direkam. Pintar memorinya kegedean kalau direkam 1 jam. Yang kedua, pembuatan surat pesanan. Tadi yang pertama ya, bagian gudang akan membuat daftar kebutuhan barang yang harus dibeli dari bagian gudang dikirim ke unit pengadaan. Terus pembuatan surat pesanan berdasarkan daftar kebutuhan barang bagian pengadaan akan membuat surat pesanan ke supplier. Terus daftar kebutuhan barang dapat dibuatkan beberapa surat pesanan. Ini nanti akan ada surat pesanan yang dibuat. Terus penerimaan barang, bagian pengadaan menerima barang dan surat jalan yang dikirim oleh supplier. Saat menerima barang, bagian pengadaan akan mengecek apakah sudah sesuai, maka bagian pengadaan akan mengirimkan barang tersebut ke gudang. Yang keempat, pembuatan tanda terima barang. Jika barang yang diterima sudah sesuai dengan yang dipesan, bagian pengadaan akan membuatkan tanda terima barang. Tanda terima barang akan diberikan ke supplier dan bagian gudang sekaligus memberikan barang ke gudang. Ini contoh di activity diagramnya. Ini apa namanya? Sim diagram aktivitas dengan beberapa swimline di sini. Ada bagian gudang, ini mewakili departemen pengadaan dan supplier. Proses dimulai dari bagian gudang membuat daftar kebutuhan barang, terus diberikan kepada bagian pengadaan membuat surat pemesanan, terus setelah itu diberikan kepada supplier buat surat jalan beserta barangnya yang dipesan, terus diberikan ke bagian pengadaan, dia menerima suratnya, terus buat tanda terima barang. Setelah itu tanda terima barang di split diberikan kepada gudang, bagian gudang lembar pertama atau lembar keduanya. Salah satu lembarnya, satunya kepada supplier. Terus selesai. Ini yang ini narasinya, dan yang ini activity diagramnya. Nanti kalau yang belajar analisis perancangan sistem informasi akan belajar ini, activity diagram. Jadi lebih simpel penggambarannya daripada membaca cerita sebenarnya. Terus ini masih proses-proses yang terjadi pada proses pembelian barang. Beberapa aturan pada saat pembelian barang, surat pesanan yang dikirimkan ke supplier dalam penentuan rekanan dilakukan oleh kepala bagian secara langsung. Surat jalan yang diterima telah disepakati bahwa dalam pengiriman barang dapat dilakukan lebih dari 1 kali. Jadi surat jalannya bisa dengan barang yang berbeda, nomor surat pesanannya. Jadi satu surat jalan bisa ada beberapa nomor pesanan, nomor surat pesanannya nantinya. Terus ini yang tanda terima dibuat berdasarkan surat jalan. Setiap penerimaan barang dan surat jalan maka akan dibuatkan tanda terima barang. Pada studi kasus ini untuk pembuatan IRD digunakan 3 dokumen. Yang pertama pesanan barang, ini dokumen yang pertama atau surat pesanan. Terus surat jalan dan tanda terima barang. Pembentukan IRD dengan cara menggambar IRD dari setiap dokumen dan kemudian menggabungkan menjadi satu gambar IRD secara keseluruhan.
Ini contoh untuk surat pemesanan barang. Ini ada beberapa atribut yang diidentifikasi. Ini nomor 1, ini nomor surat. Terus ini 2-3, ini ada alamat dan nama PT yang dituju atau suppliernya. Terus ini ada item-item nama barangnya, jumlahnya berapa, terus harga satuan, jumlah harga, total, dan di sini siapa yang menerima tanggalnya, date-nya. Ini kayak apa? Kayak teman-teman sebelumnya identifikasi, nah seperti ini cara mengidentifikasinya. Dari surat jalan ataupun dari apa? Struk pembayaran, nah teman-teman bisa mengidentifikasi nama field-fieldnya yang kemungkinan bisa dipakai. Pertama identifikasi semua aja dulu. Terus habis itu nanti bisa difilter satu persatu. Mana yang bisa digunakan, mana yang enggak, nah nanti bisa dibuat. Terus di sini menggambar IRD untuk dokumen pemesanan barang. Nah, bentuk yang pertama bentuk entitas dari dokumen surat pesanan barang. Jadi dari surat ini dianggapnya pemesanan barang, surat ini satu satu lembar ini adalah satu entitas dengan atribut-atribut yang menempel ini 1, 2, 3, 4 sampai 9. Jadi ini entitasnya, entity atau objeknya, surat pesanan, isinya ini atributnya. Terus tentukan atribut dari entitas tersebut. Pada saat menentukan atribut dari sebuah dokumen, maka perlu diidentifikasi semua data yang ada di dokumen surat pesanan. Data tersebut yang akan digambarkan menjadi atribut model IR. Nah, di sini diperjelas atribut yang tadi kita identifikasi. Nah, diberikan keterangan-keterangan, nama atributnya apa, jenisnya itu apa, terus keterangannya untuk apa, atribut yang sudah dapat dipecah atau diperinci, atribut tidak dapat dipecah atau atribut yang dapat dirinci atau dipecah menjadi atribut nomor kantor, nama jalan, kode pos, dan seterusnya, terus nama barang. Nah, ini dianalisis semuanya, diidentifikasi satu persatu dari atribut yang udah kita tandai yang kemungkinan bisa akan jadi atribut dari entitas tersebut sampai yang terakhir ini komposit atribut, simbol atribut, derivatif atribut. Proses yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah membreakdown komposit atribut menjadi simple atribut atau menghilangkan atau tetap mempertahankan derivatif atribut. Jadi setelah diidentifikasi, ini tinggal di filter mana yang bisa dihilangkan, mana yang bisa dipertahankan. Setelah dilakukan identifikasi jenis atribut, maka didapatkan 14 atribut untuk entitas surat pesanan. Isinya ada 14, nomor surat, tanggal surat, nama supplier, nomor kantor, nama jalan. Nah, yang tadi itu di breakdown berarti yang 2-3, yang ini, nah ini bisa di breakdown lagi. Karena itu masih komposit atribut, jadi bisa dipecah lagi. Nomor kantor, nama jalan, kode pos, kelurahan, kecamatan, dan ibu kota. Terus selanjutnya yang tadi, harga, jumlah barang, dan seterusnya. Terus yang ketiga, identifikasi atribut yang layak menjadi entitas. Jadi atribut yang bisa digunakan untuk entitas itu mana kira-kira.
Kalau di sini bisa dilihat kayak semua di sini ada nama barang. Ini bisa menjadi entitas. Jumlah barang, berarti ini kan ada barang nih. Karena di sini nggak ada ID barang, nanti bisa ditambahin. Jadi pertama dan identifikasi dulu. Mana nih yang kira-kira akan bisa menjadi sebuah entitas baru. Jadi kan surat pesanan udah jadi sebuah entitas, jadi objek. Nah, terus apalagi dari atribut-atribut tersebut kira-kira mana nih yang bisa jadi entitas? Dan ini supplier, ada nama supplier dengan alamat yang menjelaskan isi dari supplier tersebut, seperti pada materi-materi sebelumnya kan, mengidentifikasi mana yang kemungkinan bisa jadi entitas baru. Ini ada nama supplier, nama barang, nah itu jadi entitas, identifikasi. Maka akan menjadi seperti ini. Pada entitas surat pesanan tidak ada penambahan atribut baru. Dari surat pesanan yang tadi isinya cuma ini. Hanya menentukan mana primary key-nya. Nah, primary key ditandai dengan garis bawah. Sebenarnya bebas ya, bisa di bold aja, bisa dikasih di sini bintang juga boleh. Atau cukup pakai kayak gini, underscores. Ini primary key-nya. Nomor surat pesanan, ada tanggal surat pesanan, jumlah barang, harga satuan, jumlah harga. Pada entitas supplier, perlu menambahkan atribut baru, yaitu ID supplier, telepon, dan email. Pada identifikasi sebelumnya, nama supplier cuma ada nama supplier, nomor kantor, nama jalan, kode pos, sampai kabupaten atau kota. Nah, ini bisa ditambahkan ID supplier di sini. Barang pun sama, pada identifikasi sebelumnya hanya ada nama barang, belum ada untuk primary key-nya, maka ditambahkan di sini. Di barang, nama barang, satuan, harga. Setelah udah jadi dari 3 ini, dilanjutkan ke proses buat relasi. Kira-kira relasinya apa? Jadi dari sini relasi yang menghubungkan antara supplier dengan surat pesanan itu apa? Dan surat pesanan untuk mendapatkan barang itu hubungannya apa? Relasi dalam bentuk kata kerja ya sini. Jadi supplier dapat surat pesanan. Terus surat pesanan diisi dengan detail dari barang-barang tersebut. Ada proses penentuan relasi atau penghubung. Yang perlu dilihat adalah semua entitas baru yang ditimbulkan dari pemecahan harus dihubungkan dengan entitas utama. Jadi entitas utamanya kan tadi awalnya cuma surat pesanan dengan 14 atribut. Setelah diidentifikasi dan dianalisis, ditentukan 2 entitas baru, supplier dengan barang. Maka supplier dengan barang ini harus terrelasi dengan entitas utamanya. Entitas pecahnya di sini terhubung. Nah, relasinya ditentukan kira-kira apa nih? Teman-teman bisa, kalau di projectnya teman-teman bisa analisis sendiri kira-kira isinya apa. Kalau di sini menggunakan kata dapat dan kata isi. Terus setelah udah jadi, tentukan mapping cardinality-nya. Kemarin yang kita udah pelajari tentang mapping cardinality, nah, ditentukan di situ. Kira-kira satu supplier bisa mendapatkan beberapa surat pesanan nih. Banyak ataupun 0, bisa kosong atau 1, nah itu ditentukan.
Nah, dari itu teman-teman harus paham atau mencoba untuk memahami bisnis proses yang ada dari project yang teman-teman buat juga. Jadi dari sini, ya tadi yang pertama kan bisnis prosesnya dipelajari dulu, dibuat narasi seperti apa. Setelah itu saat pembuatan ERD ini tidak akan mengalami kesulitan karena teman-teman udah memahami kira-kira di sini satu supplier bisa berapa mendapatkan surat pesanan atau banyak surat pesanan bisa diberikan ke satu supplier. Dan yang pertama dibuat untuk mapping cardinality ini, relasinya ini adalah yang paling dekat dulu ya, yang sebelah kiri dulu yang paling dekat dari pembuatan ini. Terus tuliskan minimum cardinality pada surat pesanan. Ini yang pertama, ini kan maksimum cardinality-nya. Ini batas atasnya, kalau di atas ini batas bawahnya minimumnya. Ini maksimum, ini minimumnya. Jadi buat maksimumnya dulu, satu supplier bisa menerima banyak surat pesanan, itu maksimumnya. Dan batas minimumnya ditentukan juga. Cuma satu supplier atau satu surat pesanan hanya bisa diberikan ke satu supplier. Tidak bisa satu surat pesanan diberikan ke banyak supplier, nggak bisa. Jadi satu surat pesanan ditujukan ke satu supplier. Kalau ada surat pesanan baru, berarti ya ke supplier yang lain. Dan ini minimumnya. Minimum itu satu surat pesanan bisa diberikan ke supplier. Maksimumnya bisa banyak, many. Artinya lebih dari satu. Banyak surat pesanan ke satu supplier. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau belum paham? Oke, Ferian lagi di jalan. Nasrullah terlambat, ya masih di kerjaan. Nggak apa-apa. Kan ada yang mau bertanya atau mau mengkonfirmasi? Jadi di implementasi ini itu masih mengacu ke materi-materi yang kita pelajari sebelumnya, dari mapping cardinality, menentukan atribut-atribut. Cuman tambahannya di sini kita membuat entitas-entitas untuk ERD-nya. Ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi. Dan ini udah jadi satu mapping cardinality antara surat pesanan dengan supplier. Setelah ini udah jadi, kita tentukan mapping cardinality antara surat pesanan dengan barang. Sama, yang ditentukan maksimumnya dulu, setelah itu identifikasi minimumnya. Jadi satu surat pesanan itu bisa berapa banyak barang nih, atau cuma maksimum satu, atau bisa lebih. Nanti diidentifikasi di sini. Kalau ternyata lebih, berarti gunakan many atau n. Jadi satu surat pesanan bisa berisi banyak barang, atau banyak barang bisa dimasukkan ke dalam satu surat pesanan. Setelah ini jadi tahap pertamanya, ini salah, harusnya maksimum, nggak saya edit dulu.
Setelah itu tentukan minimum cardinality-nya, atas bawahnya berapa. Oh benar berarti, sorry. Jadi minimum cardinality untuk entitas barang, ini dibalik berarti. Ini minimum untuk surat pesanan, dan ini maksimum untuk barang. Dan setelah itu minimum untuk surat pesanan dan maksimum untuk barang. Sebenarnya nggak masalah kalau ditaruh di atas juga. Di sini untuk apa? Maksimumnya di sini juga masalah, maksimum dengan maksimum. Dan nanti di bawahnya juga minimum dengan minimum juga masalah. Dari hasil mapping cardinality untuk relasi dapat dan isi, ini maksudnya dapat dan isi yang ini, relasinya dapat dan isi, perlu diambil cardinality tertinggi pada setiap relasi. Jadi kardinalitas yang tertingginya, kayak di sini berarti yang tertinggi 1, ini juga 1 money, dan di sini yang tertinggi berarti many, dan di sini juga many. Maka dibuat seperti ini. Pada kasus relasi dapat, diperoleh mapping cardinality one to many, dan relasi isi diperoleh mapping cardinality many to many. Yang ini nggak ada masalah, nggak perlu ada perubahan. Tapi jika ketemu di sini many to many, relasi isi harus ditambahkan dengan atribut baru. Jadi di sini ditambahkan. Jadi kalau ketemu teman-teman udah mengidentifikasi tapi ketemunya di sini many to many, relasi yang di sini ditambahkan lagi atributnya untuk memperjelas. Jadi ini akan menjadi transaksinya, entitas transaksi. Ada jumlah barang, harga satuan, dan jumlah harga dimasukkan ke sini. Jadinya seperti ini. Jadi kalau syaratnya many to many ya. Kalau kayak gini one to many tidak perlu ditambahkan. Tapi kalau di sini ternyata ketemu yang many to many, akan ditambahkan di sini untuk memperjelas relasinya. Oke, sampai sini Anda tanyakan. Jelas ya, IRD. Sebelumnya kan udah IRD juga, cuman ini implementasi aja, penjelasan lebih lanjutnya. Kalau udah nggak ada yang tanyakan, kita lanjut lagi. Catatannya, jadi dari menggambar IRD tadi ada catatan, semakin banyak entitas yang kita dapatkan, maka semakin sempurna gambar IRD yang terbentuk. Jadi dari analisis teman-teman, itu bisa menghasilkan berapa entitas di situ. Kalau semakin banyak, dan dalam arti
banyak entitas tapi apa? Tes. Dosennya Keluar ya? dosennya DC. DC, mana gue baru izin lagi? Waduh. Iya. Jaringan Tungguin dulu. Bubar. Lu jangan jadi kompor lu, San. Lah bangun. Kok bangun sih, Bos? Putus ya? Iya, Pak. Bubar, woi, berisik banget. Bubar. Bubar, orang ada dosennya bubar. Gimana sih? Tadi di runanya nggak ada yang nanya, gimana sih? Mati Pak DC. Jadi saya ngomong sendiri tadi ya, aduh. Pak, saya baru join meet, nggak apa-apa ya Pak? Baru sampai Iya rumah nggak Pak. apa-apa. Yo Iya, ya. Pak. Saya juga baru sampai, Pak. Oke. Nggak tahu kalau putus. Oke, saya lanjut lagi. Terus yang keempat, atribut primary key diberi tanda dengan garis bawah. Nah, ini opsional, bisa pakai garis bawah atau di bold aja. Yang penting teman-teman tahu kalau itu sebuah primary key. Terus setiap atribut hanya dapat ditempatkan pada satu entitas. Relasi belah ketupat, yang relasi tadi, relasi atau belah ketupat, hanya terdapat dua atribut, yaitu atribut primary key dari dua entitas yang saling berelasi. Hal ini berlaku untuk kasus mapping cardinality one to one atau one to many. Yang ini ya, di sini. Jadi ini sebagai penghubung antara entitas supplier dengan surat pesanan. Ini untuk one to many atau one to one. Tapi jika mapping cardinality-nya many to many, itu beda apa penanganannya, bisa ditambahkan atribut lain. Sesuai dengan nomor 7. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ini untuk dokumen pemesanan barang. Jadi baru satu IRD. Dari tugas teman-teman, nah itu bisa berapa banyak tuh IRD yang dibuat. Kalau emang cuma satu ya nggak masalah, satu nantinya. Kalau mau dikembangin sendiri, silahkan. Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Ini untuk surat jalan.
Tadi untuk pemesanan. Nah, sekarang untuk surat jalannya. Pada surat jalan, sama kayak surat pemesanan tadi. Silakan diidentifikasi mana-mana yang akan menjadi atribut. Nah, di sini nomor surat jalan, terus sini suppliernya, terus nama barang, tanggal, dan seterusnya. Setelah jadi, diidentifikasi, dibuat kayak tadi, tetap dibuat pertama relasinya dulu. Pertama kan identifikasi atributnya dulu, setelah itu tentukan mana yang kemungkinan bisa jadi entitas. Karena ini masih sama kayak tadi, berarti supplier dengan barang. Ini akan menjadi entitas baru. Setelah itu, buat belah ketupat atau relasinya. Setelah relasi jadi, tentukan mapping cardinality-nya. Ya, tadi ada batas atas sama batas bawah, maksimum sama minimumnya. Setelah itu ambil nilai yang paling tingginya untuk mengidentifikasi di sini. Setelah udah diidentifikasi, ada tentukan mana yang one to many atau many to many. Kalau semua many to many berarti ditambahkan atribut lain untuk memperjelas isi di sini. Transaksinya itu apa lagi. Di sini berarti jumlah barang yang dikirim ada berapa di surat jalan ini. Ini penjelasannya, atribut nomor pesanan dan tanggal pesanan tidak dicantumkan karena kedua atribut tersebut telah tercantum pada entitas surat pesanan. Jadi di sini tidak menampilkan tanggal pesanannya lagi, tapi yang ada cuma tanggal surat jalan. Terus atribut nomor surat jalan dan tanggal surat jalan merupakan atribut tambahan atau baru. Sedang atribut nomor surat jalan dan tanggal surat jalan yang ref adalah atribut yang diambil dari dokumen surat jalan. Dokumen surat jalan yang dibuat oleh supplier, nomor surat jalan yang tercantum dalam dokumen tidak dapat dijadikan primary key. Alasannya ada kemungkinan nomor surat jalan dari satu supplier dan yang lainnya itu sama atau rangkap. Jadi ditakutkan kenapa ini tidak dijadikan primary key untuk nomor surat jalan yang ref ini, yang dari supplier. Takutnya ada supplier yang mengirimkan surat jalan dengan kode yang sama. Jadi kodenya sama, beda supplier. Kode surat jalannya kan itu internal mereka ya, dari supplier, nah berarti internal supplier sendiri. Nah itu ternyata beda, hanya dibuat di sini untuk surat jalan dari internal perusahaan dan di sini dari eksternal dari suppliernya yang referensinya. Jadi dibuat dua. Untuk entitas dan atribut pada supplier dan barang disesuaikan dengan entitas dan atribut pada supplier dan barang yang pernah diidentifikasi sebelumnya. Jadi walaupun di sini itu semua entitas dari supplier ini nggak komplit ataupun barang juga sama nggak komplit, itu disesuaikan dengan identifikasi sebelumnya karena ini masih terkait. Kan udah komplit, udah sesuai, nah disesuaikan dengan ini. Untuk surat jalan. Oke, ada yang tanyakan lagi? Cepat. Belum. Pak, yang lain ada? Pusing, Pak.
Pusing kenapa nih Ariansa? Di mana pusingnya? Kurang paham aja sih Pak. Kurang pahamnya di mananya? Semua Pak. Jangan semuanya. Astagfirullah. Kasihan yang rekam itu dari ulang Ya nggak lagi. apa-apa Pak, kan ada yang ngerekam Pak. Ntar saya ulang-ulang. Nih, dari fokus dulu nih. Sebelumnya, ini step by step untuk membuat ERP. Ini mulai dari kwitansinya. Ini ada pemesanan barang. Nah, teman-teman identifikasi dulu. Kira-kira mana yang mungkin menjadi sebuah atribut. Nah, di sini ada nomor pemesanan barang atau nomor PO-nya. Nah, ini jadi sebuah atribut. Terus ini suppliernya. Jadi identifikasi, ini berarti bisa jadi atribut. Nah, ini bisa jadi atribut enggak? Kalau nomor itu sequence, artinya bukan sebuah atribut. Atau ini bisa di coding di hardcode. Berarti bukan sebuah atribut. Nah, nama barang sebuah atribut enggak? Nah, kalau sebuah atribut berarti diidentifikasi ini. Terus jumlah, harga satuan, semuanya itu diidentifikasi. Kayak teman-teman yang pas di awal mengidentifikasi kolom-kolomnya atau atribut-atributnya. Setelah itu, buat sebuah entitas. Anggap aja satu surat pesanan ini satu entitas. Suatu entitas atau satu entitas pemesanan barang. Namanya surat pesanan. Atribut yang tadi diidentifikasi dimasukkan dulu sini. Jadi anggapannya itu atribut yang tadi itu adalah atribut dari entitas surat pesanan. Setelah itu diidentifikasi lagi, ditentukan mana yang simple atribut, artinya udah paling kecil, udah nggak bisa dipecah lagi. Ini di materi sebelumnya ada. Mana yang composite atribut yang bisa dipecah-pecah lagi, mana yang derivative atribut, ini yang bisa perhitungan, dikalkulasi, jadi rumus berubah, dia berubah atau enggak, nah itu bisa dicek lagi, kayak total, nah itu diidentifikasi teman-teman. Kan yang derivative atribut tidak bisa dimasukkan ke atribut, kalau yang simple masih bisa, composite bisa, nah itu kan di materi sebelumnya ada tuh. Nah, diidentifikasi dulu nih dari semua itu. Setelah udah jadi, diidentifikasi dari semua atribut tersebut, cek lagi dari atribut-atribut yang ada ini, mana yang kira-kira bisa jadi entitas baru, jadi objek baru. Teman-teman harus bisa menganalisis di sini. Kayak semua nama supplier itu kan bisa dijadikan objek baru atau table baru lah, kalau bahasa ininya jadi sebuah table. Nama barang, nah ini bisa jadi sebuah table atau sebuah entitas atau objek. Nah, berarti nanti kita pisahkan di sini. Ini jadi satu supplier dan ini nanti jadi barang entitasnya. Terus karena di sini cuman ada atribut-atribut yang biasa, artinya tidak unik, teman-teman bisa tambahkan di sini ID barang untuk atribut yang unik sebagai penanda. Terus di sini ID supplier untuk penanda dari supplier. Setelah udah jadi, dihubungkan, direlasikan antara atribut yang diambil tadi, yang dibuat dengan atribut entitas yang dibuat tadi dengan entitas utamanya, dihubungkan. Entitas utamanya yang induknya. Nah, ini berarti anak-anaknya yang tadi dibuat. Setelah itu direlasikan. Kira-kira relasinya apa nih yang terhubung?
Ini teman-teman analisa hubungan antara supplier dengan surat pesanan ini apa? Gunakan kata kerja di sini. Setelah udah jadi supplier mendapatkan surat pesanan, terus surat pesanan berisi tentang barang-barang. Buat di sini mapping cardinality-nya. Kira-kira hubungan antara supplier dengan surat pesanan itu mapping cardinality-nya itu apa? One to many, many to many. Identifikasi maksimum dan minimumnya. Nanti ambil nilai terbesarnya. Ini buat suatu supplier bisa mendapatkan banyak surat pesanan dan seterusnya. Setelah itu tentukan yang one to one atau one to many itu hanya boleh dimasukkan 2 atribut yang berisi primary key dari entitas-entitas yang terhubung. Jadi supplier berisi ID supplier, surat pesanan berisi di sini. Tapi jika di sini mapping cardinality-nya bernilai many to many, itu perlakuannya beda. Tambahkan di sini identifikasi yang lain, atribut-atribut yang lain untuk memperjelas isinya. Dari surat pesanan dan ID barang tuh kira-kira ada tambahan apa lagi di sini? Di sini isinya jumlah barang, harga satuan, dan jumlah harga. Ya. Maka akan jadi seperti ini. Ya bang, itu dimin dulu udah adanya dah. Acara. Hah? Kata gua mana kecamatan sih? Aki. Ajre. Kak Jri, mute dulu dong. Ajre. Sorry. Oke, kalau udah jadi sampai ke sini. Nanti tinggal ditransfer ke LRS. Oke, gimana? Ada yang komen lagi? Mana Riansah? Lumayan, Pak. Mungkin pembagiannya sih Pak yang Iya, jadi kayak nyambung-nyambungnya itu loh, Pak. Yang bingung. Ya. Nyambung yang mana? Mapping cardinality-nya? Ya. Misalnya yang dibutuhin apa aja di sini, ini itunya yang bingung sih. Terus sama misalnya dari tabel 1 terus sama tabel 2 nih. Yang kita tarik apaan? Itu biasanya sih, Pak. Oh, tabel 1. Atributnya maksudnya? Ya. Atributnya yang ditarik apa aja sesuai dengan identifikasi di sini. Yang awal di sini. Jadi kalau dari satu transaksi yang kemarin teman-teman buat, itu tinggal diidentifikasi di sini. Jika kurang, silakan ditambahkan nanti setelah jadi tabel kayak gini. Kalau ngerasa teman-teman kurang, udah jadi entitas-entitas kayak gini, oh ternyata di sini dibutuhkan untuk kayak telepon. Nah ini tambahkan aja. Di sini kan nggak ada nih email sama telepon di form tadi. Iya. Tapi teman-teman itu butuh karena untuk komunikasi. Nah itu ditambahkan, tidak mengapa. Ini. Oh, jadi kita baru. inisiatif nambahin nggak apa-apa ya, Pak? Iya, nggak masalah. Asal masih sesuai kebutuhan. Kalau semua di sini antara supplier tidak butuh yang namanya IG dan seterusnya ya nggak usah. sesuai kebutuhan aja. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terus untuk menentukan ini relasinya apa,
teman-teman analisis sesuai dengan bisnis prosesnya. Jadi kayak di sini supplier dengan surat pesanan itu kebutuhannya apa? Ini supplier mendapatkan surat pesanan atau memperoleh surat pesanan. Ini isinya kayak gini, dapat atau peroleh itu boleh. Surat pesanan berisi barang. Jadi surat pesanan isinya itu barang. Ini buat isi. Oke. Ada lagi yang masih agak abu-abu? Di mana proses mananya? Kalau untuk menentukan mapping cardinality udah jelas ya, udah tahu ya. Jadi antara one to many bagaimana menentukannya atau many to many. Itu lebih ke arah penalaran ya, Pak? Sesuai dengan bisnis proses. Jadi teman-teman nalarnya disesuaikan dengan bisnis proses juga. Jadi aktualnya itu satu supplier itu bisa menerima berapa surat pesanan nih. Kalau cuma di bisnis proses tersebut, oh ini satu surat pesanan itu hanya untuk satu supplier, satu nomor surat pesanan. Jadi supplier itu tidak bisa menerima banyak surat pesanan sampai satu terbayarkan, berarti one to one tetap gitu. Tapi kalau ternyata aktualnya di prosesnya, jadi teman-teman kan mempelajari bisnis prosesnya dulu nih, kira-kira seperti apa? Yang tadi ini, yang pertama. Mungkin ada yang pertama nggak ngikut, saya mundur ke belakang dulu sebentar. Nah ini kan teman-teman pelajari dulu bisnis prosesnya. Mulai dari sini bagian gudang akan membuat daftar kebutuhan barang yang harus dibeli. Dari bagian gudang dikirim ke unit pengadaan dan seterusnya. Sampai ke tanda terima barang. Nah, di sini untuk diagramnya, jadi mulai dari gudang memberikan daftar kebutuhan barang, terus dibuat surat pesanan, terus ke supplier, dan sampai menerima tanda terima barang. Nah, itu disesuaikan. Oke, bagaimana? Jadi disesuaikan untuk kebutuhannya. Jadi satu supplier bisa menerima banyak surat jalan, dan surat jalan itu bisa berisi banyak barang di sini. Jadi banyak barang bisa berisi satu surat jalan bisa berisi banyak barang, dan banyak surat jalan juga bisa berisi barang yang sama juga. Jadi bisa menerima keduanya di sini, many to many. Oke? Oke, Pak. Oke, kalau putus lagi nggak? Putus lagi. Kalau untuk foreign key-nya tipe data harus sama ya Pak? Ya, kalau untuk foreign key tipe datanya harus sama dan length-nya ya. Jadi kalau teman-teman membuat relasi antar table seperti ini kan nanti akan jadi foreign key di sini nih. ID supplier akan masuk di sini. Atau nanti kayak kemarin untuk menentukan mana yang akan menjadi satu LRS di sini, satu table itu kemana? Kalau condong ke many-nya atau condong ke one-nya, nah itu nanti akan menentukan di sini. Saat ini condong ke sini, berarti ID supplier yang akan jadi di sini foreign key. Seperti materi kemarin. Jadi kalau seumpama lebih condong ke sini, berarti nomor surat jalannya yang di supplier. Jadi buka-buka lagi materi yang kemarin untuk menentukan mana yang akan menjadi tabelnya, itu akan relasinya akan ikut tabel mana. Nah, saat ini jadi ID supplier ada di sini, berarti ini akan terhubung antar tabel di sini, akan terrelasi.
ID supplier ini terrelasi dengan foreign key di surat jalan ID suppliernya. Seperti itu. Untuk tipe datanya harus sama. Jadi kalau di sini tipe datanya seumpama varchar isi 8, ya di sini juga varchar isi 8. Jangan sampai berbeda. Kalau nggak sama biasanya nanti akan terjadi error atau tidak bisa terhubung untuk pembuatan diagramnya. Mungkin kalau dipanggil pembuatan query dengan nilai yang sama bisa, cuma nanti untuk keterhubungan diagram saat kita update sesuatu itu akan jadi masalah. Oke, ada lagi? Terima kasih, Tony. Kalau nggak ada, saya lanjut. Untuk tanda terima barang. Nah, di sini tanda terima barang juga sama. Teman-teman identifikasi dulu mana-mana yang akan menjadi sebuah atribut di sini. Kira-kira mana aja nih yang akan jadi atribut. Setelah itu dibuat kayak tadi sama. Dibuat apa? Entitasnya, terus relasinya seperti apa. Untuk entitasnya mengikuti yang sebelumnya untuk atribut-atributnya. Jadi kita udah menganalisa pada file yang pertama, kita gunakan saja ini atribut-atributnya. Dan untuk barang juga sama. Terus setelah itu tentukan ini tentukan relasinya dulu. Sini belah ketupatnya. Setelah itu tentukan mapping cardinality-nya. Jika mapping cardinality-nya one to many atau one to one, berarti cuma berisi primary key antar table. Jika isi relasinya itu mapping cardinality-nya many to many, silakan tambahkan atribut penunjang lainnya. Oke. Udah ada gambaran? Oke ya. Setelah itu digabung. Jadi dari 3 IRD tersebut itu kan masih saling terrelasi. Nah, digabungkan di situ. Gabungkan IRD surat pesanan dengan surat jalan. Jadi di sini ada IRD surat pesanan ini. Yang pertama kita gabungkan surat pesanan dulu sebelum ke TTB, tanda terima barang. Ini sama yang ini. Gabungkan. Nah, terus antara surat pesanan di sini, entitas surat pesanan dengan entitas surat jalan, ada relasi apa nih? Ada relasi pengiriman. Nah, berarti buat di sini relasi pengiriman. Seperti pada ini, pada bisnis proses yang udah diidentifikasi di sini. Saya bolak-balik ya. Nih, di sini. Setelah surat pesanan dibuat, diterima sama supplier, terus berarti di sini ada proses pengiriman surat pesanan ke supplier, sehingga supplier menerima surat pesanan.
Ini. Jadi surat pesanan untuk dibuat surat jalan diterima sama supplier tadi. Untuk menjadi surat jalan. Itu diproses di sini. Supplier, di sini surat jalan dari supplier, terus dengan barang-barangnya. Jika barang ada, maka dimasukkan ke sini datanya. Setelah itu, gabungkan IRD, surat pesanan, dan surat jalan menghapus entitas yang sama. Jadi dari sini kan ada dua entitas yang sama nih. Supplier sama, barang juga sama. Nah, hapus salah satu di sini. Ini dihapus, dan koneksinya yang ini jadi langsung ke atas. Ini juga sama. Kalau ini dihapus, berarti ini langsung terhubung ke supplier. Seperti ini. Supplier langsung ke surat jalan. Sini barang, sini. Terus hapus relasi yang tidak diperlukan. Relasi dari dapat dihapus karena mendapatkan informasi mengenai supplier dengan melakukan query dengan dua cara. Jadi untuk mendapatkan ini informasi supplier itu bisa melakukan query untuk pemanggilannya di sini dengan surat jalan melalui surat pesanan di sini bisa, atau bisa dengan ini langsung. Kalau ternyata bisa dilakukan dengan dua ini, relasi yang satunya ini bisa dihapus. Jadi kita gunakan yang sini. Ini contohnya. Select nama supplier. Jadi tampilkan nama supplier dari table supplier. Jadi nama supplier dari table supplier ini. Terus melalui surat pesanan. Ini terpanggil surat pesanan juga. Terus surat jalan, di mana ID supplier sama dengan surat pesanan ID supplier. Jadi ID supplier yang di sini surat pesanan sama dengan ID supplier yang ada di sini. Jadi ID supplier ini. Berarti ini satu table masuknya. Nantinya akan menjadi satu table. Jadi ini harus sama, ID supplier ini harus sama untuk memanggil. Dan surat pesanan, nomor surat pesanan sama dengan nomor surat jalan. Di sini nomor surat pesanan dan surat jalan. Ini dipanggil juga. Untuk surat pesanannya, sehingga bisa ditampilkan. Kalau yang kedua, nama supplier, from supplier, dan surat jalan ketika ID supplier sama dengan surat jalan. Ini berlaku yang untuk kedua ini jika ini yang terhubung. Kalau kita menghapus relasi yang di sini, nah berarti cuma ada supplier dengan surat jalan. Surat pesanan ini tidak terhubung. Makanya kita ambil salah satu yang dipakai yang ini. Yang ini kita tidak gunakan relasinya, sehingga tidak banyak relasi yang terbuat. Setelah jadi, yang relasi tadi digabungkan, ya di surat pesanan dan surat jalan tadi, digabungkan dengan tanda terima barang. Sama kayak tadi, untuk jika ada yang sama kayak tadi, dihapus, berarti langsung ke barang. Jadi kan sebelumnya di sini ada entitas barang, jadi TTB ke barang, dan di sini ada entitas supplier. Supplier dan barang. Nah, ini karena sama, ini dihapus. Juga karena sama, ini dihapus, langsung ke barang. Terima barang. Terus tanda terima barang tersebut dihubungkan ke surat jalan di sini langsung. Surat jalan buat tanda terima.
Jadi prosesnya sama, entitas yang sama dihapus. Setelah itu tentukan relasi dengan yang atasnya, terus hapus relasi yang tidak diperlukan. Terus kalau ini kan penggambaran dengan strong entity ya. Kalau sebenarnya pilihannya bebas, kalau mau menggunakan yang ada weak entity-nya boleh, kalau strong entity aja ya nggak masalah. Kalau mau menggunakan weak entity akan jadi seperti ini. Jadi kayak tadi kan simbol dari strong entity ini isi dibuat untuk menggunakan weak entity. Jadi double belah ketupat ini untuk weak entity simbolnya. Terus detail pesanan ini juga sama. Buat maka akan menjadi seperti ini. Merubah aja sedikit identifikasi mana yang jadi weak entity dan mana yang strong entity. Udah sampai sini IRD yang dibuat. Ada yang mau ditanyakan? Sini ditambahkan ya untuk letak, untuk detail pesanan. Dia ada surat pesanan, ini ada detail pesanannya lagi. Ada detail surat jalan, ada detail tanda terima barang. Jadi ini header, ini detailnya. Ini header untuk tanda terima barang dan ini ada detailnya isinya. Ini juga sama, header surat jalan, ini ada detailnya. Ini surat pesanan juga sama, ini ada detailnya. Setelah itu dia ada letak yang pertama, letak yang kedua, dan letak yang ketiga untuk dihubungkan ke ID barang. Pak, nggak ada alurnya, Pak. Alur apanya? Alur barangnya dari supplier dia sampai nerima barang, alurnya gimana, Pak? Dari supplier sampai menerima barang. Alur proses? Iya, alur prosesnya, Pak. Proses bisnis prosesnya tadi yang pertama ini. Di sini. Dari gudang membuat ini sampai supplier memberikan tanda terima barang. Ini alur bisnis prosesnya. Dan tadi Kalau yang di tabel tadi nggak ada alurnya, Pak. di tabel Jadi itu cuma keterikatan doang gitu, Pak. maksudnya? Iya, maksudnya sering berhubungan gitu, Pak. Oh iya, ini emang kan ini diagram IRD, Entity Relationship Diagram. Jadi diagram keterhubungan atau relasi antar entitas. Jadi relasi antara supplier, entitas supplier dengan surat pesanan, terus dengan surat jalan, tanda terima barang, terus entitas barang. Nah, ini relasinya. Jadi gimana? Sing ditanya jadi bingung. Iya, Pak. Lumayan bingung, Pak. Alurnya ya prosesnya seperti itu, sama dari supplier. Di sini dipecahnya dari awal, kita pahami bisnis prosesnya, terus kita pelajari tadi form-formnya, dibuat antar entitasnya. Setelah itu dijadikan apa namanya IRD-nya. Kalau yang ini yang menggunakan weak entity ini cuma pengembangan aja. Jadi dari alur yang ini, mana nih? Ya dari model yang ini dikembangin aja. Jadi surat pesanan itu ada
detailnya, detail dari surat pesanan. Surat jalan itu ada detail dari surat jalannya. Tanda terima barang ada detail dari tanda terima barangnya. Isi detailnya itu apa? Maksudnya gini, kadang kan kita satu nomor ini, kalau ini nggak cukup, biasanya kan ada detailnya lagi kan, lembarnya panjang, lebih panjang. Nah itu maksudnya detailnya di situ. Nah ini nomor headernya di sini. Detailnya itu isi yang ada di sininya. Itu yang tadi untuk weekend TP. Bagaimana? Saya tanya lagi atau masih kurang jelas di mananya? Ada? Saya next dulu deh. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi, silakan. Setelah IRD jadi, ditransformasikan ke LRS. Nah, transformasi LRS ini seperti yang kemarin udah dipelajari. Jadi dikelompokkan, itu ada ketentuan-ketentuannya ya, yang kemarin silakan dipelajari lagi. Jika di sini one to many, ini akan condong kemana? Jika many to many, dia akan condong kemana? Nah, itu udah ada ketentuannya. Jadi setelah jadi IRD sini, kita bisa tentukan untuk LRS-nya dengan memberikan kotakan seperti ini. Ini akan menjadi satu tabel. Untuk syarat-syaratnya dibaca lagi di pertemuan sebelumnya. Ini akan jadi satu tabel. Karena di sini ada many, dia akan menjadi tabel yang berikutnya. Nah, ini berarti nomor surat pesanan ini akan masuk di surat pesanan di sini. ID supplier. ID supplier ini akan jadi foreign key di sini, berarti di tabel surat pesanan. Juga kalau kirim di sini menyatu dengan surat jalan, berarti nomor surat pesanan ini akan menjadi foreign key di sini. Jadi dikelompokkan dulu satu kotak mana nih akan menjadi tabel-tabel. Ini relasi relasi yang many to many, dia akan menjadi satu tabel lagi tersendiri. Setelah identifikasi, ini penjelasannya, tahap transformasinya. Pada relasi dapat mempunyai mapping cardinality one to many, maka relasi dapat digabungkan ke entitas surat pesanan. Ini sesuai dengan yang syarat-syarat yang kemarin dijelaskan. Setelah itu akan menjadi seperti ini. Ini satu supplier, tabel supplier isinya ini, terus tabel surat pesanan isinya ini, tabel isi ini isinya, dan seterusnya. Dan ini ID supplier jadi relasinya. Nah, ini jadi foreign key di sini. Untuk menentukan foreign key gimana caranya? Nah, baca lagi yang tentang membuat transformasi ini. Materi kemarin. Pelajari lagi. Isi ya sama di sini. Berisi surat pesanan dan ID barang di sini untuk isinya. Ini untuk LRS dalam bentuk kotak. Kalau mau dalam bentuk tabel seperti ini. ID supplier, primary key, nama supplier, dan seterusnya, surat pesanan seperti ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai.
Silakan yang masih bingung atau mau nanya atau mau nanya masalah tugas atau masalah UAS, silakan. Kisi-kisi di share nggak ntar Pak? Kisi-kisi di share, nanti di share. Di share-nya malah jauh-jauh hari saya share. Jadi nanti Makasih Pak. soal terima dulu. Silakan selesaikan proyeknya sesuai dengan soal. Kalau yang udah selesai mau ngumpulin lebih dulu juga nggak masalah. Alhamdulillah malah koreksinya jadi lebih cepat. Pak, yang dicoret-coret di-share juga, Pak. Yang coret-coret mana tuh? Ini yang buat bikin. Yang dipresentasi? Iya, Pak. Ada videonya, nanti minta sama siapa tadi yang rekam. Nanti minta aja untuk videonya. Oke, Pak, siap. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi. Stop dulu. Ambil absen. Kalau mau ngerjain IRB lebih dulu silahkan ya. Jadi nanti sebelum tugas saya launching, kalau teman-teman mau ngerjain dulu silahkan. Begitu tugas launching jadi udah selesai tinggal ngumpulin. Untuk menghindari terjadi pengulangan tanpa henti, jangan membagikan seluruh layar atau browser, namun bagikan tab atau jendela. Oke. Sepertinya ini yang jadiin berat. Oh iya benar. Oke, ini KA. Oh, belum ada absen.